Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 kelas 1.2. Saya Muhammad Nazil Syarofah ingin mempresentasikan tentang ragam bahasa. Saya sebagai moderator. Pemateri pertama Muhammad Badi, pemateri kedua Daniel Matin. Kepada pemateri pertama, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai pemateri pertama akan melanjutkan dari presentasi ini. Yang pertama, ragam bahasa. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, ragam bahasa diartikan variasi bahasa menurut pemakaiannya. Topik yang dibicarakan hubungan pembicara dan teman bicara, dan medium pembicaraannya. Dari pengertian ragam bahasa ini, dalam berkomunikasi perlu memperhatikan beberapa aspek, diantaranya 1. Situasi yang dihadapi, 2. Permasalahan yang hendak disampaikan, 3. Latar belakang pendengar atau pembaca yang dituju, 4. Medium atau sarana bahasa yang digunakan. Di mana keempat aspek tersebut lebih mengutamakan aspek situasi yang dihadapi dan aspek medium bahasa yang digunakan dibanding dengan dua aspek lainnya. Ragam bahasa berdasarkan situasi pemakainya. Berdasarkan situasi pemakaiannya, ragam bahasa terdiri atas 3 bagian, yaitu ragam bahasa formal, ragam bahasa semi-formal, dan ragam bahasa non-formal. Di mana setiap ragam bahasa dari sudut pandang yang lain dan berbagai jenis laras bahasa diidentifikasikan ke dalam situasi pemakaiannya. Ragam bahasa formal memperhatikan kriteria berikut agar bahasanya menjadi resmi. Pertama, kemantapan dinamis dalam pemakaian kaidah sehingga tidak kaku tetapi tetap lebih luas dan dimungkinkan ada perubahan kosakata dan istilah dengan benar. Kedua, penggunaan fungsi-fungsi gramatikal secara konsisten dan eksplisit. Tiga, penggunaan pembentukan kata secara lengkap dan tidak disingkat. 4. Penggunaan imbuhan atau afiksasi secara eksplisit dan konsisten. Dan yang kelima, penggunaan ejaan yang baku pada ragam bahasa tulis dan lafal yang baku pada ragam bahasa lisan. Berdasarkan kriteria ragam bahasa formal di atas, perbedaan antara ragam formal, ragam semi-formal, dan ragam non-formal diamati dari hal berikut. Pertama, pokok masalah yang sedang dibahas. Kedua, hubungan antara pembicara dan pendengar. Ketiga, medium bahasa yang digunakan lisan atau tulis. Keempat, area atau lingkungan pembicaraan terjadi. Dan yang terakhir, situasi ketika pembicaraan berlangsung. Sekian dari saya, terima kasih. Untuk selanjutnya dilanjutkan pemateri berikut. Baik, pemateri kedua, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Daniel Matin Abdullah akan melanjutkan presentasi ini. Dari perbedaan di atas yang paling mencolok adalah 1. Menggunakan kata sapaan dan kata ganti. 2. Penggunaan imbuhan atau afiksasi, awalan atau prefix, akhiran atau sufiks, gabungan awalan dan akhiran atau sufiks, dan imbuhan terpisah atau konfiks. Ketiga, penggunaan unsur fatik atau persuasi lebih sering muncul dalam ragam bahasa non-formal. Keempat, penghilang unsur atau fungsi kalimat atau SPOPL dalam ragam bahasa non-formal yang mengganggu penyampaian suatu pesan. Ragam bahasa berdasarkan mediumnya. Berdasarkan mediumnya, ragam bahasa terdiri atas 2 ragam bahasa, yaitu yang pertama ragam bahasa lisan dan kedua ragam bahasa tulis.
Pertama, ragam bahasa lisan adalah bahasa yang dilafalkan langsung oleh penuturnya kepada pendengar atau teman bicaranya. Ragam bahasa lisan ini ditentukan oleh intonasi dalam pemahaman maknanya. Kedua, ragam bahasa tulis adalah ragam bahasa yang ditulis atau dicetak dengan memperhatikan penempatan tanda baca dan ejaan secara benar. Ragam bahasa tulis dapat bersifat formal, semi-formal, dan non-formal. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih untuk pemateri. Sekian dari kami, kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.